Siapa? Tanya Noah mengerutkan keningnya. Dia siap memasang telinga. Jadi waktu itu, Nona Bella ingin bertemu dengan Tuan Lucio. Dia mencegah saya ketika hendak mengirim sarapan ke kamar Tuan Lucio, ungkap Bibi Mate. Bella, wanita berwajah Yunani itu. Noah mencoba mengingat wanita yang selama ini Lucio kagumi, seorang tawanan namun diperlakukan sebagai putri di mansion ini. Bibi Matea menunjukkan raut tidak enaknya dan mengangguk. Sekali lagi maaf Tuan, saya tidak maksud menuduh, hanya saja ucapan Bibi Matea terjeda karena Noah mengangkat satu tangan memberi kode untuk pelayan itu diam. Antaraku ke suatu tempat. Noah lebih dulu melangkah keluar dari balkon. Meski pelayan itu belum tahu maksud Noah, tapi dia tetap mengikuti arah kemana majikannya pergi. 2 hari setelah setia pada ranjang di kamar Lucio, Angela pagi ini kembali merasa lebih baik lagi. Hanya saja dia belum diperbolehkan beraktivitas berat lebih dulu, hanya bermain dengan kelinci tanpa berlarian. Ucap Lucio memperingati, sebab wanita itu bangun tidur, sudah merengek ingin keluar dari kamar. Oke, saut Angela riang. Dia sudah duduk dengan wajah sedikit lebih segar, setidaknya tidak sepucat kemarin. Lucio pun meraih jas yang tersampir di sandaran sofa, lalu memakainya. Kamu mau pergi lagi? Tanya Angela pada Lucio, yang sepagi ini sudah begitu rapi dan wangi. Aku harus pergi ke Los Angeles hanya 1 hari. Lucio menjawab tanpa menoleh. Dia masih sibuk memasang jam tangan bermerek di depan standing mirror dekat pintu kamar mandi. Angela memperhatikan penampilan Lucio. Ada yang aneh kali ini dari segi corak yang dirasa tidak cocok untuk Lucio. Sepertinya kamu harus mengganti dasimu, warnanya terlalu kontras, ucap Angela. Tapi Lucio tidak menggubris. Lucio yang sedang terburu-buru keluar dari kamar segera setelah ponselnya mendapat panggilan dari Diego. Angela, entah mengapa sepeduli ini, dia pun bergegas pergi ke walk-in closet. Dengan cepat dia mengambil 3 buah dasi dengan sorak berbeda, hanya saja warnanya senada dengan pakaian Lucio. Dia kemudian keluar kamar, mengejar Lucio yang sudah tak ada di sana lagi. Kemana dia? Cepat sekali, gerutu Angela celingukan di depan lift. Karena Lucio sudah tak nampak, dia pun menekan tombol lift dan menunggu sampai pintu itu terbuka. Saat dia sampai di lantai 1 dan menuju ke pintu keluar, seorang pelayan bertanya sebab Angela nampak mencari sesuatu. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya pelayan itu. Lucio, apa dia sudah berangkat? Angela masih melihat ke kanan kiri. Bukannya menjawab, pelayan itu justru membungkuk seraya mundur beberapa langkah. Ada apa mencariku? Rupanya Lucio baru turun ke lantai 1. Tadi dia hanya ingin menjenguk Kiara lebih dulu, memastikan kalau kondisi adiknya tidak semakin buruk, meski tak ada tanda-tanda untuk sembuh. Angela berbalik ke belakang, lalu tersenyum lebar. Aku minta waktumu 2 menit saja. Angela tersenyum lebar padanya. Dia juga menunjukkan 3 gulungan dasi di tangan wanita itu. Lucio menghela nafas panjangnya, lalu mengangguk. Angela mulai memperhatikan 3 dasi yang dia pegang, menyelaraskan dengan motif yang pas dengan kemeja Lucio. Baru kemudian dia hendak melepas dasi, tapi rasanya sulit. Dia harus berjinjit karena Lucio jauh lebih tinggi darinya. Kamu tak ada niatan menunduk untukku? Angela sedikit menekuk wajahnya sebab Lucio tak merespon. Hanya 2 menit. Lucio kembali memperingati. Angela melihat ada undakan di dekat mereka. Dia pun menarik tangan Lucio
dan memberi kode supaya Lucio turun 1 undakan. Oke, Lucio menurut. Dia pun turun 1 undakan. Setelah itu, Angela mulai merangkai 1 dasi pilihannya ke leher Lucio. Meski tetap saja Angela sedikit mendongak, tapi setidaknya tidak terlalu tinggi seperti tadi. Jarak mereka yang begitu dekat membuat Lucio mulai membayangkan Bibi Ranum di hadapannya. Meski belum mandi, aroma tubuh bahkan nafas Angela masih terasa segar di indera penciuman Lucio, sampai dia tanpa sadar memajukan wajahnya, kemudian mengecup. Bahkan Angela yang terkejut dengan aksi Lucio di depan para pelayan dan pengawal. Dia justru meremas kerah pria itu. Matanya bahkan mulai memejam. Apa aku mulai terbuai oleh dirinya? Aku harap tidak. Ini hanya sindrom ibu hamil. Aku rasa semua yang aku rasakan dan perilaku lembut Lucio adalah karena bayi di perutnya. Beberapa detik berlangsung, baru kemudian Lucio melepasnya. Angela yang hampir limbung, segera dia tahan kedua sisi pinggang ramping sang istri. Hanya 1 hari, besok pagi aku sudah kembali, ucap Lucio sedikit berbisik, karena jarak mereka hanya beberapa sentimeter saja. Aku tidak peduli, asal kembali dengan selamat, jawab Angela. Asal, tapi sudah cukup membuat hati Lucio menghangat, sebab selama ini tak ada yang pernah mengatakan asal kembali dengan selamat. Iya, jawab Lucio singkat. Pria itu pun bergerak pergi masuk ke dalam mobil. Makanan untuk siapa, Bi? Itu adalah suara Bella. Dia masuk ke dapur dan mengamati makanan yang ada baru selesai dimasak untuk Nona Angela. Apa Nona Bella mau? Tanya Bibi Matea. Pelayan separuh baya itu lebih dulu memindai makanan dari atas teflon ke dalam piring lebar. Seperti biasa, udang menjadi menu utama Angela. Ya, aku suka udang, jawab Bella. Asal. Saat seperti itu, seorang pelayan datang memanggil. Bibi Nona Angela memanggil. Katanya Bibi Matea diminta datang ke ruang depan. Oh begitu, aduh ini bagaimana? Bibi Matea menunjuk ke satu menu yang baru akan dia masak. Biar aku saja yang melanjutkan, ujar pelayan tadi. Bibi Matea pun melepas apron kemudian pergi dari dapur. Dia bergerak cepat sebab biasanya kalau Angela sudah memanggil pasti ada sesuatu yang sedikit genting. Pelayan di dapur pun menyadari keberadaan Bella. Bagaimana Nona? Ada yang bisa saya bantu? Bibi, ambilkan aku piring, pinta Bella seraya menarik kursi dapur untuk dia duduki. Pelayan pun melakukan tugasnya. Dia mengambilkan Bella piring kemudian berkutat dengan satu menu yang harus dia masak, meneruskan pekerjaan Bibi Matea. Kepergian Bibi Matea membuat Bella dengan leluasa mengeluarkan botol berisi obat penggugur kandungan. Apalagi pelayan yang tersisa di sana sedang sibuk memasak menu kedua untuk Angela. Aku tidak sabar. Sebaiknya aku tambahkan porsi obatnya. Kamu pastikan sangat lelah sakit-sakitan terus, Angela. Jadi aku percepat saja, oke? Aku sangat pengertian padamu kan? Ucap Bella dalam hatinya. Dia tersenyum penuh kelicikan saat menuangkan lebih dari 1 tetes ke mangkuk makanan untuk Angela. Begitu mulus situasi itu. Karena merasa urusannya selesai, Bella beranjak dari sana. Makanannya tidak enak, aku malas menghabiskannya. Ucapan ketus Bella membuat pelayan itu menoleh ke belakang. Nona ingin dimasakkan apa? Tanya sang pelayan. Aku mau kembali ke kamar saja, jawab Bella. Kemudian langsung pergi dari dapur, mengabaikan permintaan maaf dari pelayan di sana. Tujuan Bella rupanya ke taman bunga yang sedang bermekaran, bukan untuk melihat bunga, tapi untuk memastikan kalau Angela memakan makanan tadi.
Bunga-bunga di sini indah. Sayangnya ada hal yang menghancurkan keindahannya. Itu sindiran Bella pada Angela. Bella berdiri tak jauh dari tempat di mana Angela duduk. Mendengar perkataan Bella, Angela sama sekali tak merespon. Dia memilih menyibukkan diri, mengisi vas dengan bunga-bunga segar yang dipetik oleh tukang kebun. Makanannya Nona, suara Bibi Matea membuat Angela menoleh. Pelayan pribadinya itu membawa nampan beserta isinya. Nona, lanjutkan nanti. Sekarang makan lalu minum obat. Oke, pelayan yang lain pun mendekat. Dia memindahkan bunga-bunga ke kursi kosong, begitu juga vasnya. Kemudian ikut menata makanan dan minuman di atas meja. Baunya harum, pasti lezat seperti biasa. Angela menghirup nikmat aroma dan favoritnya. Sementara Bella di sana melirik. Dia melihat menu yang sama dengan menu tadi di dapur. Makan yang banyak, Angela. Aku sudah lelah menunggu kapan kamu keguguran, ujar Bella dalam hati. Angela tak memperhatikan Bella sama sekali. Dia mulai mengisi piring kosongnya dengan makanan yang tersedia. Begitu lahap, Angela memasukkan satu persatu makanan ke dalam mulutnya, mengunyah dengan baik sampai perutnya terasa kenyang. Pemandangan itu adalah situasi yang begitu indah bagi Bella. Dia terus tertawa, menang dalam hatinya. Kemudian dia memilih pergi karena sudah cukup bosan berada dalam satu wilayah dengan Angela. Angela melirik ketika Bella berjalan melewatinya. Mata dan bibir dia kenapa bisa menyek-menyek begitu? Kelakar Angela menilai bibir julid Bella sangatlah lucu. Lucio sudah menghubungi pengawalnya lebih dari 3 kali hanya untuk menanyakan kondisi Angela, juga apa saja yang Angela lakukan. Pagi tadi Nona Angela makan di taman, lalu siang hari Tuan Noah menemani Nona makan di balkon, lapor anak buah saat Lucio menelpon sore ini. Rahang Lucio langsung mengetat ketika mendengar nama Noah. Lagi-lagi keponakannya selalu mengambil kesempatan saat dirinya tak ada. Jika saja dia tak menghormati Jackie sebagai ayah angkatnya, sudah pasti Lucio berani mencegah Noah untuk tidak mendekati Angela. Aku hanya tidak suka kalau ada yang mengusik wanitaku. Aku hanya tidak suka berbagi, hanya itu, ucap Lucio bermonolog, meyakinkan diri kalau dia bukan cemburu karena merasa Noah semakin menikmati ketidakhadiran dirinya di mansion. Lucio akhirnya memajukan meeting penting terakhir sebelum dia bisa kembali ke New York. Sementara di mansion, saat makan malam, Bella kembali ingin mengintai makan malam Angela. Setelah siang mengabaikan ibu hamil itu, kini dia kembali beraksi. Angela, makan di kamar, Bi? Tanya Bella melihat Bibi Matea membawa nampan berisi makan malam Angela. Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Tanya sang pelayan. Bella memperhatikan makanan yang masih hangat itu di atas nampan. Biar aku yang membawanya. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Angela, ujar Bella. Tidak usah Nona, biar saya yang membawakan. Kalau Nona Bella ingin bicara dengan Nona Angela, bisa setelah makan nanti. Bibi Matea masih mempertahankan nampan itu. Ah, kamu pelayan jangan sok mengatur. Aku laporkan pada Lucio baru tahu rasa kamu, sentak Bella. Maaf Nona, tapi tidak ada tapi-tapian. Sini aku yang bawa. Bella berusaha menarik nampan dari kedua sisi, tapi pelayan itu masih saja menahan makanan untuk Angela. Tidak Nona, biar saya saja. Kamu benar-benar lancang. Lepaskan genggamanmu. Angela dan Noah yang baru saja kembali dari lantai 1. Dia berlari menuju ke sumber keributan.
Apa yang sedang kalian lakukan? Teriak Angela mendekat. Rupanya teriakan Angela membuat Bibi Matea melepas nampannya, hingga Bella yang sedang menarik pun terjungkal ke belakang bersamaan dengan nampan beserta isinya yang tumpah ke tubuh hingga wajah Bella. Kurang ajar kamu pelayan tua, teriak Bella, merasakan tubuhnya basah, bahkan wajahnya terasa panas karena ada sup iga di atas nampan tadi. Pelayan pribadi Bella langsung mendekat dan membantu, sementara Bibi Matea hendak ikut membantu, tapi Noah mencegahnya. Biarkan saja, itu salahnya, ujar Noah. Kau juga akan aku laporkan pada Lucio. Kalau seharian ini kalian berdua terus berpacaran, kalian akan mendapat hukuman karena sudah mengacaukanku, teriak Bella lagi. Saat seperti itu ada sosok yang buru-buru pulang dari Los Angeles. Kamu ingin melaporkan apa? Suara bariton Lucio cukup menarik atensi semuanya. Bella merasa sangat beruntung, dia pun segera memainkan dramanya. Lucio, Angela sengaja menyiramkan semua isi nampan ke tubuhku, rengek Bella. Lucio menatap tajam ke arah Angela dan Noah. Emosinya bukan karena apa yang Angela lakukan, melainkan siapa yang ada di samping Angela. Lucio, Bella kembali merengek. Dia yang masih bawah pun mengulurkan tangan. Lucio lebih dulu melepas jas kerjanya, kemudian menutupi bagian basah di dada Bella. Baru setelahnya membantu wanita itu berdiri. Ada apa sebenarnya, Angela? Masalah apa sampai kamu melakukan ini pada Bella? Lucio kembali menyorot tajam pada Angela. Angela menggeleng cepat. Aku bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Dia yang menarik nampan itu dari tangan Bibi Matea, jawabnya. Iya Tuan, tadi Nona Bella memaksa akan mengantar makanan untuk Nona Angela, tapi saya tidak mengizinkan, jawab Bibi Matea sedikit takut. Kini sorot mata Lucio berpindah pada Bella yang ada di sampingnya. Benar begitu, untuk apa mengantarkan makanan untuk Angela? Aku tadi hanya ingin membicarakan sesuatu pada Angela, jawab Bella sedikit gugup. Mata Lucio memicing tak percaya. Bukankah kamu ingin memberikan obat penggugur kandungan lagi pada Angela? Tampak Noah langsung pada intinya. Sontak ucapan Noah membuat 3 orang di sana terkejut. Lucio, Angela, dan Bella. Kamu jangan memfitnahku. Aku tahu kamu pasti takut aku melaporkan mengenai hubunganmu dengan Noah, kan? Bella berucap cukup lantang guna menghilangkan rasa takutnya. Noah memiringkan senyumnya. Kamu terlalu bodoh untuk berbuat jahat, Bella. Tidakkah kamu ingat kalau semua sudut ruangan di mansion ini ada CCTV-nya? Termasuk Noah menoleh ke arah Bibi Matea. Dapur. Kami sudah melihat apa yang Nona lakukan di dapur tadi pagi terhadap makanan untuk Nona Angela. Bibi Matea yang masuk dalam rencana jebakan Noah pun ikut bicara.